Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Wah, saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak ada yang sakit. Nah, adik-adik, hari ini kembali lagi bersama Kak Mahmud di acara Dongeng Kak Mahmud. Nah, di dongeng kali ini Kak Mahmud mau menceritakan tentang hal yang sama tentang dongeng Kak Mahmud sebelumnya. Nah, adik-adik masih ingat tidak dongeng Kak Mahmud sebelumnya apa? Ada yang masih ingat? Ada? Oh, ya. Dongeng Kak Mahmud sebelumnya adalah tentang cerita si Corona. Nah, tentu adik-adik sudah menonton video Kak Mahmud sebelumnya ya. Hari ini Kak Mahmud mau melanjutkan dongeng kakak sebelumnya. Nah, tapi bukan lagi tentang si Corona. Nah, Kak Mahmud hari ini akan bercerita tentang dua orang sahabat kalian namanya Dio dan Wati. Nah, Dio dan Wati ini adalah mereka bersaudara adik-adik, adik dan kakak. Ingin tahu ceritanya? Suatu hari, wah, kakak, sudah seminggu lebih kita di rumah terus. Wah, belajar udah, mewarnai udah, menggambar udah. Wah, kita bikin apa lagi ya, Kak? Aku sudah mulai bosan ini di rumah terus, kata sang adik mengeluh kepada kakaknya. Sang kakak pun menjawab keluhan si adiknya. Kita bikin percobaan yang lain lagi yuk. Kita buat apa ya? Aku punya ide. Tapi Kak, aku pengen jalan-jalan. Aku pengen keluar rumah. Ingin melihat di alam sekitar. Ayo dong Kak, kita jalan-jalan keluar, kata sang adik merengek lagi kepada kakaknya. Sabar ya dik, untuk saat ini kita harus tetap di rumah saja. Kak, emang kenapa sih kita nggak boleh keluar rumah? Pertama, kita bisa ketularan virusnya, Dik. Virus Corona. Tahu kan, Dik? Kalau kita ketularan virus Corona itu, kita bisa kesulitan bernapas. Dan kita akan mengalami sesak napas. Terus, kita akan mengalami bersin-bersin dan batuk-batuk, kata sang kakak memperingati adiknya. Terus, Kak, apa yang akan terjadi pada kita? Nah, yang kedua, ini yang paling berbahaya. Kalau kita sudah tertular, nanti kita bisa menularinya lagi ke orang-orang terdekat kita, termasuk kepada kedua orang tua kita, Dik, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oh, gitu ya, Kak? Kok jadi seram ceritanya? Terus Kak, apa yang terjadi kalau kita ketularan virus itu? Nah, kalau banyak orang yang tertular dengan virus tersebut, nanti rumah sakit akan menjadi penuh, akan menjadi sesak. Terus para dokter akan kewalahan menangani pasien dengan virus corona ini. Ih, seram juga ya Kak ya. Nanti kalau rumah sakit penuh, wah, nanti para dokter akan kecapean ya kalau mereka menangani semua pasien. Nah, makanya Dik, itulah kenapa pemerintah saat ini melarang kita untuk keluar rumah atau terlalu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Nanti banyak yang kena virus tersebut. Terus kita harus bagaimana, Kak? Nah, kalau nanti terpaksa untuk keluar rumah, ingat ada aturannya. Apa yang harus kita lakukan ya? Nah, ingat ya, nanti kalau kita terpaksa keluar rumah, kita harus jaga jarak dengan orang lain. Minimal 1 meter. Nah, terus Kak? Nah, itulah kenapa pemerintah meminta kita untuk terus berada di rumah. Karena apa? Supaya nanti tidak ada yang tertular lagi dengan virus corona ini. Nah, tetapi kalau nanti kita terpaksa keluar rumah, Dek. Kalau kita terpaksa keluar rumah, ingat ada aturannya. Tahu nggak aturannya gimana? Kayak gimana ya, Kak ya? Nah, yang pertama, kita harus jaga jarak dengan orang lain. Minimal 1 meter dengan kita dan orang lain. Kita harus jaga jarak. Kemudian yang kedua,
kita harus menggunakan masker kalau kita keluar rumah. Nah, selanjutnya jangan lupa kita harus rajin-rajin cuci tangan. Cuci tangannya ingat dengan sabun dan air yang mengalir ya, supaya virus-virus yang menempel di tangan kita itu tidak menulari kita dan mati karena kita sering rajin cuci tangan, adik. Oh, gitu ya? Wah, aku jadi paham sekarang. Nah, adik-adik, jadi sekarang paham ya kenapa kita harus tetap di rumah? Siap, Kak. Aku sekarang paham. Wah, lebih baik aku di rumah saja kalau begitu. Aku gak mau ketularan virusnya. Apalagi nanti kalau aku kena virus, malah orang-orang terdekat kita akan ketularan juga. Dan aku kasihan sama dokter. Nanti kalau banyak pasien yang dia tangani, mereka akan kecapean. Wah, lebih baik aku di rumah saja ya. Nah, begitu dong, Dek. Sekarang kan adik sudah paham ini. Nanti ajak teman-temanmu ya. Kalau nanti jangan sampai sering-sering keluar rumah. Tetap di rumah saja. Selama virus ini mewabah, kita harus tetap berada di rumah ya. Ingat, patuhi orang tua, jaga kesehatan, rajin olahraga, dan makan makanan yang bergizi ya. Jangan sampai kita nanti sakit. Nah, ingat walaupun kita di rumah, tetap berolahraga ya, tetap bergerak. Siap, Kak, siap. Aku akan tetap melakukan saran kakak supaya aku sehat dan keluargaku sehat. Wah, bagus. Sekarang Wati sudah pintar, tetap di rumah ya. Siap, Kak. Wah, aku begini aja. Aku mau bikin sesuatu yang seru aja deh sama ayah bunda. Aku mau main, aku mau apa lagi ya. Wah, pokoknya aku mau melakukan hal yang seru sama ayah bunda saja dah kalau gitu di rumah. Nah, adik-adik, si Wati sekarang sudah mulai tercerahkan, sudah mulai paham kenapa kita harus tetap berada di rumah. Wah, luar biasa ya. Nah, adik-adik juga harus tetap berada di rumah ya untuk saat ini. Karena kalau tidak begitu, kan nanti bisa tertular virusnya. Intinya, tetap jaga kesehatan, tetap berada di rumah, dan ikuti aturan dari kedua orang tuamu. Jangan melawan loh ya. Tetap berada di rumah ya semuanya. Cukup sekian dari Kak Mahmud. Semoga dongeng ini bermanfaat. Dan ingat, stay at home. Sekian dari Kak Mahmud. Semoga bermanfaat ya adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.